Ja, man. Deze Rico! Wat een fucking vette wagen. Wat een gouden wagen. Back it up, go. Get your body down and low. Get your body down and low. Kisah dimulai dengan dikenalkan seorang ayah yang sangat nyentrik, berpenampilan menarik, dan sangat energik bernama Rico. Setiap hari Rico menghabiskan waktu menjadi instruktur gym di sebuah tempat fitness dikarenakan memiliki tingkah lucu, bahkan nyeleneh, membuat semua orang yang berlatih sangat menikmati latihan bersama Rico. In mijn kast zet ik schoenen, dozen, sommige stashbaar. Ik ken sta, altijd op vloer, want ik ben nog steeds on top. Seusai latihan, Rico pulang ke rumah dan seperti biasa pamer otot six-pack pada sang istri bernama Samantha. Meskipun hidup pas-pasan, Rico sangat bahagia karena punya istri dan seorang anak yang tampan seperti Rico. Tapi rasa bahagia itu kadang sesekali hilang karena Rico kesal dengan Samantha yang terus menunggu undian lotre berharap bisa menjadi kaya raya. Rico pun pergi mandi karena gak mau malah bertengkar dengan sang istri. Tapi tiba-tiba Samantha memanggil dan berkata bahwa kemungkinan besar akan memenangkan undian lotre. Dengan cepat Rico menantikan sampai undian selesai dan akhirnya berhasil mendapatkan jackpot sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Wah. Dan inilah The Jackpot. Singkat cerita, kehidupan Rico dan Samantha berubah sangat drastis di mana kini mereka bisa membeli apapun yang diinginkan. Tapi badan Rico yang sebelumnya penuh dengan otot berubah menjadi maju ke depan karena makan sembarangan dan jarang olahraga. Aduh, kayak saya. Vive le champagne! Hari-hari Rico juga sangat berubah karena dengan uang yang dimiliki gak ada lagi apapun yang gak bisa dibeli. Bahkan untuk sekedar buang air besar aja, Rico harus dihibur oleh pemain biola agar Rico bisa tenang dan gak harus sampai bebeten atau ngeden terlalu kencang. Selain itu Rico selalu menghamburkan uang karena setiap ada produk yang baru dia selalu membeli. Kijk eens wat ik heb gekocht. Di lain sisi kita dikenalkan dengan tetangga Rico yang kita panggil aja dia Amat aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini yang selalu terlihat iri dengan kehidupan Rico yang bergelimang harta. Amat menjadi semakin jengkel karena Rico sering pamer dengan semua barang mewah termasuk mobil Ferrari terbaru. Pada suatu hari, Rico berkumpul dengan teman lamanya untuk sekedar main kartu. Meskipun saat ini udah kaya raya, Rico sama sekali gak melupakan teman-temannya dan selalu memberikan uang kepada mereka. Rico membagi mereka masing-masing 1.000 euro atau hampir 19.500.000 rupiah untuk jajan. Luister Rico, je bent echt een goede gast. Kemudian Rico pergi ke tempat gym tapi bukannya berlatih. Dengan santai, Rico malah makan burger. Tentu itu membuat teman Rico heran karena dulu Rico sangat mati-matian nge-gym demi mendapatkan badan yang ideal. Tapi Rico seakan udah gak peduli karena meskipun tubuhnya maju dan melebar, yang penting Rico kini punya banyak uang. Nee man bro. Dari sana Rico pergi ke kasir untuk membayar tagihan gym temannya serta beberapa makanan yang telah dipesan. Tapi Rico sangat kaget karena kartu debitnya ditolak hingga Rico mengeluarkan semua kartu miliknya. Tapi ternyata semua sama. Akhirnya Rico segera menemui manajer keuangannya. Robert! Dengan perasaan cemas, Rico menduga bahwa semua uangnya telah diretas oleh mafia Rusia. Tapi semua itu sama sekali gak benar karena ternyata uang Rico benar-benar tinggal sedikit. Manajer keuangan Rico yang kita panggil aja dia Japar aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anjir, kod Japar, menjelaskan bahwa Rico terus-terusan menghamburkan uang sampai punya pulau pribadi berbentuk tulisan Rico. Mendengar itu Rico sangat kaget dan takut kembali miskin.
Japar menyarankan bahwa Riko harus punya penasehat keuangan dan Japar menunjuk tetangga Riko yang gak lain dan gak bukan yaitu Ahmad. Tentu mereka berdua sangat gak terima karena Ahmad gak ingin punya klien seperti Riko, ditambah selama ini Riko selalu pamer. Tapi Japar terus memohon karena harus ada orang dekat yang bisa mengingatkan Riko agar gak terus-terusan boros. Pada awalnya Ahmad gak terima, tapi setelah dijelaskan oleh Japar dan diperlihatkan dengan buku sendiri yang mana Ahmad menulis bahwa dia bisa membantu siapapun dalam urusan finansial, akhirnya Ahmad menerima tawaran dari Japar. Ferrari wordt weggesleept. Hey, laat me los, mogoltje. Ik ga jullie Ahmad pun mengajak Riko pulang sambil terus diingatkan agar gak terus-terusan boros. Ahmad meminta Riko terus terang pada sang istri agar jangan terus-terusan belanja karena bisa-bisa mereka akan bangkrut. Setibanya di rumah, Riko sangat terkejut karena sang istri lagi mengadakan pesta anniversary. Riko sama sekali gak ingat karena di pikirannya harus berpikir bagaimana caranya agar gak kembali jatuh miskin. Dikarenakan Riko gak berani terus terang pada sang istri, dengan berat hati Riko mengikuti pesta itu yang menghabiskan uang yang sangat banyak. Pada malam hari, istri Ahmad bernama Debbie mengeluh karena Riko dan istrinya mengadakan pesta seharian sedangkan dia hanya bisa melihat lewat jendela. Aduh, tetangga nggak diajakin. Ahmad hampir keceplosan berkata bahwa Riko kemungkinan gak akan lagi mengadakan pesta karena telah bangkrut. Beruntung Debbie gak sadar dan malah mengajak Ahmad pesta kecil-kecilan. Debbie benar-benar udah sangat bernafsu karena mereka sama sekali belum punya anak. Tapi Ahmad menolak ajakan Debbie karena gak mau jika Debbie hamil di tengah kondisi finansial yang belum stabil. Beberapa saat kemudian Riko menemui Ahmad memberikan catatan keuangannya agar diperiksa. Ahmad meminta Riko segera memberitahu sang istri tentang keadaan finansial mereka karena jika tidak maka keuangan Riko akan semakin memburuk. Tapi Riko sama sekali belum berani dan ingin menunggu waktu yang tepat. Gefeliciteerd meneer. Voor u. Pada keesokan hari, Riko dan Samantha mengikuti acara lelang, tapi Riko sama sekali gak senang karena tahu uangnya hampir habis. Dikarenakan belum terus terang, akhirnya Riko terpaksa menuruti kemauan Samantha yang membuka penawaran untuk sempak Justin Bieber. Aduh, Riko sangat gelisah hingga akhirnya sempak tersebut dibeli dengan harga $40.000 atau sekitar 776 juta rupiah. Sempak seharga Pajero. Even een pauze houden, 5 minuten, plaspauze, neem een kopje koffie en daarna... Seusai acara, Riko akan memberanikan diri memberitahu tentang keuangan mereka. Tapi sebelum bercerita, Samantha terlihat udah sangat lemas dan tanpa Riko sadari, Samantha malah jatuh pingsan. Dengan cepat Riko membawanya ke rumah sakit untuk segera diperiksa. Wah, keracunan sempak Justin Bieber ini mah. Aduh. Jezus, Sam. Ik schrok me dood. 1 jam kemudian Samantha udah sadar dan terlihat sangat bahagia. Samantha bercerita bahwa dia lagi hamil dan usia kandungannya udah memasuki 1 bulan. Riko semakin campur aduk karena bagaimanapun anak adalah anugerah, tapi dengan kondisi keuangan yang gak stabil itu akan sangat menyusahkan. Gefeliciteerd. Dari sana Riko segera menemui Ahmad meminta tolong bagaimana caranya menahan Samantha agar gak terus menghamburkan uang. Mendengar bahwa Samantha lagi hamil, Ahmad meminta agar Riko jangan dulu memberitahu sang istri, takut terjadi apa-apa. Ahmad akan berusaha sebisa mungkin menahan uang keluar tanpa membuat Samantha terkejut. Pada keesokan hari, Riko mulai memberitahu sang anak bahwa mereka udah gak punya banyak uang lagi dan harus hemat. Sontak anak Riko teriak karena udah nyaman hidup kaya raya dan gak mau kehilangan semua yang ada di rumah. Riko meminta jangan dulu memberitahu sang ibu karena takut terjadi apa-apa pada kandungannya. Sementara itu Ahmad memberitahu Debbie bahwa saat ini Riko telah bangkrut, tapi Samantha sama sekali belum tahu. Ahmad menjelaskan jika itu dilakukan agar Samantha gak stres karena lagi hamil, tapi Debbie langsung marah karena iri pada Samantha yang udah hamil, sedangkan Debbie belum juga hamil karena Ahmad belum mau punya anak.
Di sisi lain, Riko pergi bermain biliar bersama teman-temannya agar sedikit mengurangi stres. Tapi bukannya membantu, teman-teman Riko malah pergi meninggalkannya setelah tahu bahwa saat ini Riko udah bangkrut. Lah, Riko sampai diajak untuk mencuri agar bisa mendapat banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kom op! Di keesokan hari, Riko pergi ke tempat gym mencoba melamar sebagai instruktur. Tapi dikarenakan badan Riko gak seperti dulu lagi, Riko mendapat penolakan karena bagaimana bisa pelatih gym gak punya badan yang ideal. Kemudian Riko mencoba menjadi pelatih gym bagi perempuan, yang penting dia punya dia bisa punya penghasilan. Maaf ya Brad, belibet. Breng eten op tafel. Schaam je niet. Dari sana Riko kembali ke rumah dan sangat terkejut karena Samantha melihat iklan TV berisi perhiasan dan akan membeli 2 set perhiasan emas 18 karat. Riko segera mematikan televisi dan melemparkannya keluar agar Samantha gak jadi membeli perhiasan itu. Riko berdalih jika perhiasan yang ingin dibeli Samantha semuanya adalah palsu. Ze zijn nep. Ze zijn allemaal nep. Ze zijn allemaal echt. Di malam hari, Riko menemui temannya mengajak agar merampok perhiasan di rumahnya sendiri, dan setelah itu semua perhiasan akan dijual demi mendapatkan uang. Itu semua Riko lakukan karena Samantha akan marah jika perhiasan tersebut Riko minta, dan tentu aja itu semua Riko lakukan karena dia sangat takut pada Samantha. Tepat pada tengah malam, teman Riko mulai beraksi merampok berangkas milik Samantha sesuai petunjuk dari Riko. Tapi saat berangkas akan dibuka, kode berangkas yang diberikan Riko sama sekali gak berfungsi hingga dia pun menggunakan linggis agar terbuka. Tapi kemudian aksi tersebut ketahuan oleh Samantha. Dengan cepat Riko menahan Samantha agar jangan sampai melukai temannya. Riko mengalihkan dengan meminta Samantha agar segera menghubungi polisi. Setelah Samantha pergi, Riko meminta maaf karena gak menyangka bakal pulang lebih cepat. Kemudian Riko membuka berangkas, membawa beberapa perhiasan dan meminta agar temannya segera kabur. Niet op je nek te vallen. Kom. Gak lama Samantha kembali dan sangat terkejut karena sebagian perhiasan miliknya telah hilang. Dengan wajah watados alias wajah tanpa dosa, Riko mencoba menenangkan Samantha agar merelakan perhiasan itu. Riko meminta Samantha lebih irit dan jangan terus menghamburkan uang. Sontak Samantha marah karena belum lama ini Riko membeli tali sepatu kotor yang pernah digunakan oleh Maradona seharga 500.000 euro atau sekitar 9,7 miliar rupiah. Ja, man. Thanks, Rico! Wat een fucking vette wagen. Wat een gouden wagen! Pada keesokan hari, Riko menjual semua kendaraan mewahnya agar punya uang demi kelangsungan hidup. Dengan berat hati Riko melepas kendaraan miliknya, padahal semua itu adalah impian sejak kecil. Kemudian Riko menjual berbagai pajangan di rumah, mulai dari Gucci, vas bunga, dan lain-lain. Itu membuat Riko sangat sedih karena semua kemewahan yang dia nikmati perlahan-lahan satu demi satu telah pergi. Bob. Tanpa disangka anak Riko berbesar hati menjual semua mainannya mulai dari PS5, Xbox, sampai kacamata VR demi membantu ekonomi sang ayah. Riko sangat berterima kasih karena akhirnya sang anak mengerti dengan apa yang lagi terjadi. Kemudian Riko bertemu dengan Ahmad membahas kondisi keuangannya saat ini. Ahmad menunjukkan portofolio milik Riko dan sontak Riko sangat terkejut karena semua grafik menunjukkan ke arah minus. Riko gak habis pikir padahal dia udah menjual hampir semua aset tapi uang miliknya masih minus. Ahmad mengingatkan agar Riko segera memberitahu Samantha karena jika terus dibiarkan maka Riko akan benar-benar bangkrut. Tapi bukannya mau memberitahu Samantha, Riko justru malah curiga Ahmad punya niat lain di tengah keterpurukan Riko. Dikarenakan gengsi, Riko memutuskan pergi dan akan memikirkan cara lain agar dia gak bangkrut. Riko memilih menyendiri di taman dan dia dihampiri oleh seorang pemuda berpenampilan branded dengan barang bermerek dari atas kepala sampai ujung kaki. Tanpa pikir panjang Riko menawarkan jam tangan mewahnya, tapi ternyata si orang itu udah punya banyak jam tangan. Kemudian mereka saling bercerita masalah masing-masing dan tanpa Riko sadari, ternyata orang itu adalah copet hingga jam tangan mewahnya hilang dicuri. Iya.
Rico segera kembali ke rumah tapi dia sangat terkejut karena Samantha udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rico minta maaf dan memohon agar Samantha jangan pergi meninggalkannya. Tentu Samantha kecewa karena Rico gak terus terang dari awal. Rico berkata bahwa itu semua dia lakukan karena gak ingin membuat Samantha kecewa, stres, dan mengganggu bayi yang lagi dikandung. Samantha mengingatkan agar Rico jangan pernah menutupi apapun darinya dan harus selalu jujur. Sementara itu Ahmad dan Debbie mengalami keretakan rumah tangga karena Debbie gak kuat dengan sikap Ahmad yang terus menahan punya anak. Meskipun niat Ahmad baik, tapi Debbie gak terima karena Ahmad punya keraguan dan gak bisa percaya bahwa nasib suatu saat nanti akan berubah. Gak lama Ahmad dan Rico merenung bareng karena baru aja ditinggalkan oleh istri masing-masing. Rico merasa bersalah karena seharusnya dia jujur dan kemungkinan Samantha gak akan pergi meninggalkannya. Di tengah-tengah itu Rico diberitahu bahwa Ahmad yang telah memberitahu Samantha bahwa mereka sebentar lagi akan bangkrut. Mendengar itu Rico langsung menghampiri Ahmad dan kemudian terjadi aksi baku hantam karena Rico gak terima dengan apa yang dilakukan Ahmad. Tapi mereka memilih berdamai dan menenangkan diri sambil memikirkan cara agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Mereka pun saling bercerita tentang masalah keluarga masing-masing, mulai dari Rico yang berkata bahwa Ahmad beruntung karena kemungkinan bisa berkumpul lagi dengan Debbie. Tapi Ahmad membantah jika Rico justru punya kesempatan lebih besar untuk bisa kembali berkumpul bersama Samantha. Hey, papzak! You! Pada keesokan hari, Rico nekat menemui Samantha, mengajaknya kembali lagi dan meminta maaf atas ketidakjujurannya selama ini. Dengan sekuat tenaga Rico berusaha memanggil Samantha, bahkan sampai naik trampolin, tapi sayangnya kedatangan Rico membuat Samantha terharu karena Rico benar-benar menunjukkan cintanya. Tapi di tengah-tengah itu ketuban Samantha pecah dan akhirnya segera dilarikan ke rumah sakit agar segera bisa ditangani oleh dokter. Vliezen zijn gebroken. Sementara itu Ahmad membuat tayangan di televisi mengatakan permintaan maaf pada Debbie dan menyatakan bahwa dia benar-benar mencintainya. Debbie terenyuh karena gak menyangka bahwa Ahmad sampai melakukan itu, bahkan mengabadikan perjalanan cinta mereka dalam sebuah buku. Secara mengejutkan, Ahmad datang ke hadapan Debbie sambil membawa bunga sebagai tanda minta maaf. Melihat kesungguhan Ahmad membuat Debbie sangat terharu. Ditambah kali ini, Ahmad udah yakin ingin punya anak dari Debbie. Beberapa waktu kemudian, Samantha selesai menjalani lahiran dan dikaruniai seorang anak yang cantik dan sehat. Rico gak bisa menyembunyikan rasa bahagia karena meskipun udah gak punya banyak uang, tapi dia diberikan keluarga yang utuh dan selalu ada dalam keadaan apapun. Dan akhirnya film ini pun tamat. Seru juga nih film, banyak pelajaran yang bisa diambil loh Brad. Contoh, uang haram akan hilang tanpa diduga karena gak berkah. Dan sebanyak apapun kamu punya uang, jika gak bisa kelola, ya itu semua percuma. Dan ingat, semua manusia punya masalah masing-masing. Jangan berpikir bahwa hanya kamulah yang susah. Tetap semangat ya Bradku semua, jangan lemah, oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Jauhi judi, oke?